Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antiyani Ramadhani dengan NIM 201561220002. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Hukum Kewarisan di Indonesia. Adapun pembahasan, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan hukum waris Islam, hukum waris KUH Perdata, dan hukum waris adat. Yang kedua, sistem pembagian warisan patrilineal dan matrilineal. Terus yang ketiga, sistem pembagian warisan bilateral atau parental. Yang keempat, hibah sebagai pembagian warisan dalam KUH Perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Yang kelima, wasiat sebagai pembagian warisan dalam KUH Perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Kemudian yang keenam, yakni tanggung jawab ahli waris terhadap utan pewaris. Kemudian yang terakhir mengenai problematika pelaksanaan hukum waris di Indonesia. Di Indonesia, hukum waris yang berlaku ada 3, yaitu hukum waris Islam, hukum waris perdata, dan hukum waris adat. Sebelum itu, di sini saya akan sedikit menjelaskan arti dari hukum waris. Pada dasarnya, pengertian hukum waris yaitu suatu hukum yang mengatur bagaimana harta benda seseorang yang telah meninggal dunia dibagi antara ahli warisnya. Hukum waris berlaku ketika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat yang jelas dan sah. Dalam hukum waris, harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dibagi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun perbedaan dari ketiga hukum waris tersebut, yang lebih menonjol dari ketiganya adalah pembagian warisannya. Yang pertama, pembagian warisan dengan hukum waris Islam. Ada yang mendapatkan setengah. Ada 5 orang yang berhak menerima setengah bagian harta warisan. Mereka adalah suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan satu ayah. Kemudian ada yang mendapatkan 1/4 bagian. Jika seorang istri meninggal dunia, suaminya berhak untuk mendapatkan 1/4 bagian dari harta peninggalan istri dengan syarat bila sang istri tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-lakinya dan anak atau cucu dari darah dagingnya ataupun berasal dari suami sebelumnya. Kemudian ada yang mendapat 1/8. Istri akan mendapatkan 1/8 warisan jika suami meninggal dan memiliki anak atau cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya sendiri atau dari rahim istri yang lainnya. Kemudian ada yang mendapat 2/3 bagian. Ahli waris dari 2/3 ini termasuk anak perempuan kandung, keponakan laki-laki, dan saudara perempuan kandung. Kemudian ada 1/3. Ahli waris dari 1/3 harta warisan adalah ibu dan 2 saudara kandung dari ibu yang sama. Kemudian yang terakhir 1/6. Ahli waris yang berhak atas 1/6 harta warisan adalah ayah, ibu, kakek, cucu anak laki-laki, saudara perempuan kandung, dan saudara laki-laki. Kemudian pembagian warisan dengan hukum waris perdata. Yang pertama, golongan 1. Ahli waris ini termasuk anak-anak garis lurus ke bawah, anak luar kawin, suami atau istri, anak yang diakui sah, serta anak yang diangkat karena penetapan pengadilan dan disahkan sebagai anak sah. Kemudian golongan 2. Ahli waris ini meliputi ayah dan ibu yang mengikuti keturunan garis lurus ke atas, serta saudara laki-laki dan perempuan. Kemudian golongan 3. Ahli waris ini meliputi nenek dan kakek keturunan garis lurus ke atas. Kemudian golongan 4.
Ahli waris ini meliputi saudara dari kedua orang tua pewaris atau golongan 3 dan golongan 5. Kemudian mengenai pembagian warisan menurut hukum adat. Pada dasarnya ada 3 sistem yang dijadikan patokan dalam hukum waris adat, yaitu sistem patrilineal. Sistem ini menganut pembagian warisan berdasarkan keturunan dari bapak atau ayah, sehingga perempuan tidak mendapatkan porsi bagian dari warisan. Yang kedua, sistem matrilineal. Hukum waris adat menggunakan sistem matrilineal berlawanan dengan sistem patrilineal, yang mana pembagian warisan hanya diambil dari garis keturunan ibu. Kemudian sistem parental atau bilateral. Sistem ini merupakan jalan tengah yang menganut pembagian harta warisan berdasarkan garis keturunan dari ayah dan ibu. Jadi, tidak hanya salah satunya saja. Di dalam hukum waris adat, kedudukan laki-laki dan perempuan dianggap setara, sehingga masing-masing garis keturunan bisa mendapatkan warisan yang merata. Kemudian pembahasan mengenai sistem pembagian warisan patrilineal dan matrilineal. Sistem patrilineal yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis keturunan ayah, di mana penempatan laki-laki lebih dibedakan daripada penempatan perempuan. Artinya, keturunan dan pewarisan harta lebih diutamakan dari pihak ayah. Contohnya dalam sistem patrilineal, anak-anak akan mengikuti nama keluarga dari ayah mereka dan harta warisan akan diturunkan kepada pihak laki-laki. Penempatan laki-laki dan perempuan juga dibedakan dalam sistem ini. Laki-laki biasanya memiliki peran yang lebih dominan dalam keluarga dan mungkin memiliki hak yang lebih besar dalam mengambil putusan. Sedangkan perempuan mungkin memiliki keterbatasan dalam hak-hak mereka dalam keluarga yang menganut sistem patrilineal. Kemudian sistem matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis keturunan ibu, di mana kedudukan anak perempuan lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan laki-laki. Sistem matrilineal adalah sistem kekerabatan di mana garis keturunan dihitung berdasarkan ibu. Hubungan dan warisan diwariskan dari ibu ke anak perempuan, bukan dari ayah ke anak laki-laki seperti biasanya. Dalam sistem ini, peran dan pengaruh anak perempuan lebih dominan daripada anak laki-laki. Selanjutnya, pembahasan mengenai sistem pembagian warisan bilateral atau parental. Sistem parental atau bilateral adalah sistem kekerabatan di mana hubungan keluarga ditentukan oleh kedua belah pihak orang tua, yaitu ayah dan ibu. Dalam sistem ini, baik laki-laki maupun perempuan memiliki peran yang sama pentingnya dalam keluarga. Sebagai contoh, dalam hal ini, anak bisa mewarisi sifat-sifat baik dari ayah maupun ibu tanpa membedakan mana yang lebih dominan. Dalam sistem ini, kedua belah pihak keluarga dianggap sama pentingnya dan tidak ada yang lebih dominan dari yang lain. Hal ini berbeda dengan sistem lain seperti sistem patrilineal di mana garis keturunan lebih diutamakan atau lebih ditekankan pada pihak ayah. Dengan demikian, sistem parental atau bilateral memperlakukan kedua belah pihak keluarga dengan adil dan adapun pembahasan selanjutnya mengenai hibah sebagai pembagian warisan dalam KUH Perdata, hukum Islam dan hukum adat. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup, dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga. Adapun hibah di dalam KUH Perdata diatur dalam buku ketiga bab ke-10 yang dimulai dari pasal 1666
sampai dengan pasal 1693. Menurut pasal 1666 KUH Perdata, hibah dirumuskan sebagai suatu perjanjian dengan mana si penghibah pada waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Adapun hibah menurut hukum Islam, yakni memperbolehkan seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruh harta kekayaannya ketika masih hidup kepada orang lain. Pemberian semasa hidup itu lazim dikenal dengan sebutan hibah. Di dalam hukum Islam, pemberian seseorang melalui hibah terbatas pada sepertiga dari hak harta milik penghibah. Berkaitan dengan persoalan hibah tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa hibah adalah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan. Adapun hibah menurut hukum adat yaitu pembagian harta peninggalan di waktu pemiliknya masih hidup dan diberikan kepada keluarganya. Hibah dalam hukum adat biasanya dilakukan dengan memberikan kepada anak karena dengan pertimbangan bahwa anaklah yang nanti akan menerima haknya di kemudian hari, seperti misalnya menghibahkan tanah pertanian untuk dikelola, hewan ternak untuk dipelihara, rumah untuk dihuni, kebun untuk dikelola. Hibah dalam hukum adat pada prinsipnya dapat ditarik kembali bila hibah yang dilakukan tersebut diberlakukan syarat atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun pembahasan selanjutnya mengenai wasiat sebagai pembagian warisan dalam KUH Perdata, hukum Islam dan hukum adat. Adapun pengertian wasiat ialah suatu akta yang dibuat sebagai pembuktian apabila di kemudian hari si pembuat wasiat meninggal dunia. Pembuatannya ini diperlukan campur tangan dari seorang pejabat resmi. Dalam hal ini yang sering dijumpai di masyarakat adalah notaris. Dalam KUH Perdata adapun macam-macam bentuk wasiat ada 4. Yang pertama, wasiat umum dalam pasal 938 KUH Perdata. Wasiat ini dibuat di hadapan notaris dan 2 orang saksi. Kemudian wasiat holografis dalam pasal 931 KUH Perdata. Wasiat ini ditulis tangan dan ditandatangani oleh calon pewaris sendiri di hadapan 2 orang saksi. Kemudian wasiat rahasia dalam pasal 940 KUH Perdata. Wasiat ini dihadiri oleh 4 orang saksi. Biasanya 4 orang saksi tersebut terdiri dari 2 orang saksi dari pihak keluarga dan 2 orang saksi dari kantor notaris. Kemudian yang terakhir wasiat darurat dalam pasal 946, 947 dan 948 KUH Perdata. Wasiat darurat ialah suatu bentuk wasiat yang dibuat dalam keadaan darurat seperti perang, pertempuran, atau perjalanan di laut, di mana pembuatan wasiat harus dihadapkan dengan 2 orang saksi. Selanjutnya, pembahasan mengenai wasiat menurut Islam. Menurut hukum Islam, wasiat ialah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini sudah sesuai dengan bunyi pasal 171 huruf F dalam kompilasi hukum Islam. Definisi menurut kompilasi hukum Islam tersebut mengandung pengertian bahwa agar ada wasiat harus ada pewasiat, penerima wasiat, dan benda yang diwasiatkan. Adapun rukun dan syarat wasiat, yang pertama
orang yang berwasiat. Ada dua syarat kumulatif agar seseorang dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya. Dua syarat tersebut adalah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan berakal sehat. Syarat lainnya adalah wasiat tersebut harus dibuat tanpa ada paksaan dari orang lain. Kemudian yang kedua, orang yang menerima wasiat. Sesuai bunyi pasal 171 huruf F, dapat diketahui bahwa penerima wasiat adalah orang dan lembaga. Pasal 196 menegaskan bahwa dalam wasiat, baik secara tertulis maupun secara lisan, harus disebutkan dengan tegas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan. Kemudian yang ketiga, ada barang wasiat. Harta atau barang yang diwasiatkan diisyaratkan sebagai harta yang dapat diserah terimakan hak pemilikannya dari pemberi wasiat kepada penerima wasiat. Oleh karena itu, tidak sah mewasiatkan harta atau barang yang belum jelas statusnya. Kemudian yang terakhir, redaksi atau syikhat. Wasiat pada dasarnya, wasiat dapat dilaksanakan dengan menggunakan redaksi atau syikhat yang jelas atau syarih dengan kata wasiat, dan bisa juga dilakukan dengan kata-kata samaran atau disebut ghairu syarih. Wasiat bisa dilakukan dengan cara tertulis dan tidak memerlukan jawaban penerimaan secara langsung. Adapun wasiat menurut hukum adat, wasiat ini sering juga disebut dengan hibah wasiat. Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan untuk semasa masih hidupnya dengan menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang akan berlaku setelah ia meninggal. Keinginan terakhir ini lazimnya diucapkan pada waktu pewaris sudah sakit keras dan tidak dapat diharapkan kesembuhannya. Bahkan kadang-kadang dilakukan sebelum ia menghembuskan napas terakhirnya. Adapun cara penghibaan wasiat menurut hukum adat, pada hukum adat tidak terdapat ketentuan khusus tentang cara mengadakan hibah wasiat. Pada umumnya, keinginan terakhir dari seorang peninggal warisan diucapkan saat ia sakit keras, di mana menyebabkan ia wafat. Dan jika hal ini benar terjadi, biasanya ucapan terakhir tersebut disaksikan oleh sanak saudara terdekat menurut pertalian kekeluargaannya. Adapun pembuatan ikrar wasiat yaitu ada dua, yang pertama lisan dan yang kedua yaitu tulisan. Adapun lisan ditujukan kepada orang-orang yang berkepentingan atau penghuni rumah, tetangga, sanak saudara tanpa pemberitahuan kepada pejabat desa. Adapun yang tertulis yaitu pembuatan wasiat dengan tertulis ini ada beberapa model. Yang pertama di bawah tangan, yang kedua dilakukan di hadapan kepala desa, dan yang ketiga akta notaris di hadapan saksi-saksi. Dari dua pembuatan ikrar wasiat tersebut, apabila dilihat dari kekuatan hukumnya, maka pembuatan ikrar wasiat secara tertulis lebih kuat secara hukum karena adanya suatu bukti yang bisa dijadikan pegangan. Berbeda dengan ikrar wasiat yang dilakukan dengan lisan, kekuatan hukumnya masih bisa dianggap lemah karena tidak adanya bukti yang valid, dan terkadang seseorang bisa lupa akan wasiat yang disampaikan kepadanya dengan cara lisan, atau bisa saja apabila terjadi perselisihan pihak lain akan menganggap bahwa wasiat tersebut hanyalah kebohongan dan asal-asalan orang yang menerima wasiat saja. Adapun pembahasan selanjutnya mengenai tanggung jawab ahli waris. Dalam hukum waris di Indonesia,
ahli waris memiliki tanggung jawab terhadap utang dan piutang yang ditinggalkan oleh pewaris. Menurut ketentuan hukum perdata, ahli waris diberikan 3 pilihan terkait tanggung jawab. Pertama, ahli waris bisa menerima tanggung jawab secara penuh. Artinya, dia akan menanggung semua utang dan piutang yang ditinggalkan oleh pewaris. Yang kedua, ahli waris bisa menerima dengan syarat, yang berarti dia hanya akan menerima tanggung jawab jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Dan terakhir, ahli waris juga bisa menolak tanggung jawab tersebut, sehingga dia tidak akan bertanggung jawab atas utang dan piutang pewaris. Sedangkan menurut hukum Islam, ahli waris bertanggung jawab terhadap utang piutang yang ditinggalkan oleh pewaris. Misalnya, jika seseorang meninggal dan masih memiliki utang kepada orang lain, maka ahli warisnya yang harus membayar utang tersebut. Jadi, jika ada utang yang terkait dengan harta peninggalan seseorang, ahli warisnya yang harus menanggung tersebut. Dalam hukum adat, ahli waris bertanggung jawab penuh terhadap utang pewaris, termasuk harta pribadinya. Artinya, mereka harus menanggung semua utang yang ditinggalkan oleh pewaris, bahkan menggunakan harta pribadi mereka. Di sisi lain, dalam hukum Islam dan KUH Perdata, tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris lebih terbatas. Mereka hanya bertanggung jawab terhadap harta peninggalan pewaris dan tidak diwajibkan untuk menutupi kekurangan jika harta peninggalan tidak mencukupi untuk membayar utang. Sebagai contoh, jika seseorang meninggal dan meninggalkan utang sebesar 10 juta, dalam hukum adat, ahli waris harus membayar utang tersebut dari harta peninggalan maupun harta pribadi mereka. Namun dalam hukum Islam atau KUH Perdata, ahli waris hanya perlu menggunakan harta peninggalan untuk melunasi utang tersebut. Jadi, intinya adalah tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris akan berbeda-beda tergantung pada hukum yang berlaku. Apakah itu hukum adat, hukum Islam, atau KUH Perdata. Adapun problematika pelaksanaan hukum waris di Indonesia. Sekian, inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu isu utamanya adalah keseimbangan antara hukum waris Islam dan hukum waris adat. Misalnya di daerah yang memiliki budaya dan adat istiadat yang kuat, sulit untuk menemukan keseimbangan antara kedua sistem hukum tersebut. Selain itu, ada masalah terkait dengan ahli waris pengganti dalam hukum Islam yang dianggap bertentangan dengan konsep ahli waris. Hal ini disebabkan oleh prinsip ijbari yang menekankan siapa yang seharusnya mewarisi harta peninggalan. Selain itu, tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris juga bisa menimbulkan konflik, terutama dalam hukum adat yang menekankan tanggung jawab penuh. Dalam hukum Islam, ahli waris hanya bertanggung jawab terhadap peninggalan, sedangkan dalam hukum adat, tanggung jawab bisa mencakup harta pribadi. Pembagian warisan ini biasanya melalui musyawarah keluarga dan musyawarah adat yang bisa menimbulkan perbedaan pemahaman dan konflik keluarga. Perbedaan pemahaman dan implementasi hukum waris juga bisa menyebabkan konflik keluarga, terutama karena adanya perbedaan dalam penerapan hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata. Oleh karena itu, penting untuk memahami perbedaan ini agar pelaksanaan hukum waris bisa berjalan lancar tanpa menimbulkan konflik di antara keluarga.